Oh guys, gini amat tugas bakti. Halo guys, halo teman-teman semua. Saya Mike Octavius Nardi dari jurusan akuntansi Universitas Andalas dari kelompok 18, kelompok Isaac Newton. Ya, pada kesempatan ini saya akan mengupas dikit-dikit membahas tentang keseharian kita, mungkin bisa kita bilang itu main gadget. Mungkin kita sadari di zaman sekarang ini punya gadget itu sudah jadi suatu kewajiban, karena gadget ini banyak manfaatnya di zaman sekarang ini, untuk media sosial, untuk transaksi, untuk kerja, untuk sekolah, untuk kuliah, bahkan untuk banyak hal. Kita yakin kalau kita tidak ada gadget, kita bakal kesusahan di zaman ini. Tapi mungkin kita tidak menyadari apakah penggunaan gadget ini baik atau tidak, atau apakah dampak buruk yang diberikan itu lebih banyak daripada dampak baik. Jadi kita coba kupas satu persatu ya. Yang pertama, mungkin kita akan bahas apa sih ciri-ciri orang yang kecanduan gadget itu. Mungkin contohnya seperti kita kira orang yang pegang gadget sebentar kita bilang kecanduan, belum bisa begitu. Kalau menurut saya ya, orang yang kecanduan itu ya kerja dia gadget terus, dia buka HP dia terus, dia scroll sosial medianya terus kan. Mungkin ciri-ciri yang pertama itu tidak bisa lepas dari gadgetnya. Apa-apa hari-hari gadget dia terus yang dia mainkan. Kemudian mungkin ciri-ciri yang kedua, kalau nggak ada gadget jadinya dia pusing atau stres. Jadi kayak dia pikir, wah saya nggak bisa hidup tanpa gadget, wah saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada handphone, kalau nggak ada internet, nggak ada smartphone, nggak ada sosial media, nggak bisa update status dan segala macam lah. Mungkin itu ciri-ciri yang kedua. Masuk ke ciri-ciri berikutnya, mungkin ya dia teralihkan dengan gadget itu. Jadi dia tidak ingin beraktivitas lain. Contohnya teman dia ajak nih, woi yuk kita main bola misalnya, atau kita main raket. Nanti dia akan balas, gak bisa gua mau main ML malam ini, gua mau main game malam ini. Itu mungkin salah satu juga, dia lebih mementingkan HP-nya, padahal kan kegiatan di luar itu lebih bagus. Contohnya olahraga, itu bisa menyehatkan tubuh kita, sedangkan main gadget belum tentu menyehatkan kita, malah bikin kita sakit. Sakitnya bisa ke mata, ke mental juga bisa. Lalu selanjutnya mungkin ini istilah yang sedang anak-anak sekarang tahu ya, no lab. Dia lebih sering di rumah, nggak mau keluar rumah. Tapi kerjanya di rumah ya cuma itu, main gadget. Oke guys, selanjutnya kita akan masuk ke bagian dampaknya pada diri kita. Kita pertama akan masuk pada bagian dampak secara fisik ya. Tentu kita tahu, pastinya ini sudah sering. Dari kecil mungkin sudah orang tua sering ulang-ulang. Kalau main gadget terus-terusan, kenanya di mata nanti. Karena cahaya layar gadget kalian tuh ya dapat merusak mata jika keseringan. Mungkin ada yang bisa matanya rusak, matanya minus jadinya, mungkin bisa mata kering, atau bahkan bisa sampai buta. Kita nggak ada yang tahu, jadi hati-hati aja. Mungkin kita pernah berpikir kan, apa yang menyebabkan orang itu bisa kecanduan? Ya, kalau dipikir, itu dari diri orang itu sendiri. Mungkin dia tidak membatasi dirinya untuk bermain gadget. Contohnya, dia main gadget agak 3 jam, terus dia berhenti. Terus dia pikir, wah lanjut lagi lah. Itu namanya sudah kecanduan itu. Dia nggak bisa lepas dari gadgetnya. Karena kalau pernah saya dengar dan saya baca, contohnya di kemarin waktu TAC, itu kecanduan gadget itu hampir sama dengan kecanduan narkotika. Jadi itu berbahaya sekali untuk kita ya. Ya, selanjutnya yang terakhir, bagaimana sih cara kita menghindari dampak-dampak negatif penggunaan gadget itu terhadap diri kita? Yang paling simpel menurut saya ya kita kurangi, kita batasi penggunaan gadget itu dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya, misalnya sehari kita targetkan cuma 5 jam atau 6 jam pegang gadget, itu udah bagus. Atau mungkin kita batasi kayak jam tertentu, misalnya jam 9 malam saya harus off HP, nggak boleh pegang HP lagi, kurang lebih begitu. Mungkin yang selanjutnya itu tidak terus-terusan membuka gadget. Misalnya kita lagi di perjalanan, jangan terus-terusan membuka gadget. Kita lihat aja jalan itu, kita kan di perjalanan, kita nikmati saja, jangan fokus ke gadget. Lalu selanjutnya ya, yang pastinya perbanyak aktivitas di luar rumah. Dengan itu kita akan setidaknya minat kita main gadget jadi kurang di luar rumah kan. Jadi misalnya kita ajak teman untuk pergi nongkrong di kafe atau pergi makan, pergi minum bisa juga.
Tapi waktu sampai di kafe jangan pula main HP. Kita ajak teman kita ngobrol. Jadi hindarilah main gadget saat bersama orang lain. Ajak dia ngobrol, ajak dia cerita tentang hari-harinya, bagaimana harinya, apa kesulitannya. Ya bisa curhat-curhat dikit, bercanda-bercanda. Ya interaksi sosial itu penting. Jadi tidak semuanya itu harus tentang gadget. Oke guys, itulah akhir dari video ini ya. Kurang lebih intinya kurangilah pemakaian gadget. Itu demi kesehatan kita juga, demi mental kita juga, demi kehidupan sosial kita juga. Jadi semoga teman-teman semua dapat mengurangi penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Ya saya harap saya juga bisa begitu, karena saya juga begitu, seharian pegang gadget terus biasanya, apalagi libur ini. Ya sebelum kehidupan kuliah menyeramkan. Bentar lagi sudah mau kuliah.